mati ni enggak katakan simpang pematang non enggak katakan. Ini bukan tentang semakin sering kamu ke hutan, semakin sering kamu mengerti tentang hutan, bukan. Tetapi seberapa kamu memahami bahwa itu adalah bagian dari identitasmu. Hutan lebih dari sekedar sumber penghidupan. Tapi hutan adalah bagian dari identitas diri kita sebagai masyarakat adat. Nah, kalau hutan ini semua habis dibabat, hutan ini habis dijual, lalu di mana tempat kita hidup? Nah, itu otomatis nggak ada. Artinya, ya nasib anak-anak gimana? Kalau kita sudah tua ini, ya cuma menghitung hari. Berapa umur Pian nih? 85. 85. Wis. Si sehat ya lah. Gerak tinggi, tekanan darah Pian. Apa keluhan sekarang? Keluhan sekarang apa? Apakah pusing gitu? Pusing itulah. Apalagi? Masak, Batuk. Batuk juga lah. asap di paru. Asapnya. Coba biasa. Jadi pertama kali memang kami peduli terhadap isu lingkungan dan juga tentang isu-isu sosial yang terjadi di Kalimantan itu di tahun 2014. Dan itu juga yang mengawali pergerakan kita menggunakan media, khususnya video dan film, untuk bicara tentang isu Kalimantan. Dan kalau ditanya alasannya kenapa, tentunya itu karena identitas kita sebagai orang muda Dayak. Yang mana kehidupan masyarakat adat Dayak itu sangat lekat dengan hutan, dengan sungai, dengan gambut. Alam itu adalah bagian dari identitas kita. Jadi orang tua kami dulu mengajarkan bahwa Tuhan cuma menciptakan bumi ini sekali, dan itu adalah hadiah. Jadi kita harus menjaga gitu. Kami dulu adalah bagian dari orang-orang yang tidak peduli, ya. Kenapa kami peduli? Karena kalau saya selalu bilang kita bangkit dari satu titik yang menyakitkan, yaitu saat kebakaran hutan dan kabut asap yang terjadi di tahun 2015. Sebelumnya kita udah mulai diskusi tuh tahun 2014, diskusi dan mulai mengerti, memahami. Tetapi turning point-nya, titik baliknya, kemudian kami menyadari bahwa kami harus bertindak sekarang. Karena kalau tidak nanti akan sangat terlambat. Kami harus bertindak sekarang untuk melindungi hutan kami, untuk bicara tentang kearifan lokal, tentang budaya yang sangat erat sekali dengan alam, itu harus sekarang, yaitu karena kebakaran hutan dan kabut asap 2015. Saya akan sedikit menceritakan apa yang terjadi di 2015. Jadi waktu itu langit gelap, semua kuning, coklat, bernafas itu susah. Bahkan yang namanya oksigen, yang merupakan hal utama untuk kita bisa tetap hidup, itu hampir sangat-sangat sulit untuk didapatkan. Dan dengan mata sendiri kita melihat sekeliling kita, di daerah dekat rumah kita, pinggiran jalan, kemanapun kita pergi, bahkan area yang menjadi tempat kita bermain saat kita masih kecil, semua cuma sisa abu.
Dan saya selalu mengatakan ini, bagaimana perasaanmu ketika melihat rumahmu sendiri terbakar? Itu nggak mudah, itu bukan perasaan yang mudah ketika kamu melihat rumahmu terbakar, barang-barang yang kamu sukai, barang-barang favoritmu, itu semua habis dilalap api. Bahkan apalagi kalau kamu melihat keluargamu sendiri terperangkap di dalam api. Ada cerita dari seorang petani di Desa Gohong, kebun karetnya terbakar, itu 1.200 pohon. Dia tidak sempat selamatkan tahun 2015. Beliau itu menangis ketika bercerita. Tapi yang seperti ini kan tidak muncul keluar. Yang muncul masyarakat adat Dayak bakar untuk berladang. Kita sudah memasuki masa pemulihan karena masa tanggap darurat itu dimulai tanggal 15 September dan berakhir tanggal 30 September. Untuk patroli dan pemadaman penyisiran tetap dilakukan, cuma untuk kegiatan dilaksanakan oleh instansi masing-masing dulu sementara. Oke, Tagana Ranuelom, yes! Kami seperti terpisah dari identitas kami, khususnya dengan banyaknya saat ini alih fungsi lahan, alih fungsi hutan untuk menjadi industri-industri ekstraktif di Kalimantan. Tetapi seperti yang saya katakan, ini adalah sebuah perjalanan. Karena kemanapun kami pergi, kemanapun saya pergi, saya akan tetap bawa identitas saya sebagai orang Dayak. Dan koneksi di dalam diri saya terhadap alam itu tidak akan bisa diputus oleh apapun. Kemarin kebakaran besar memang terjadi hari Minggu dan hari Senin. Kemudian hari Senin juga ada hujan lebat. Terus itu juga membantu memadamkan. Tetapi seperti kita tahu, walaupun hujan kemarin lebat, ternyata masih ada titik-titik api di sini yang harus selalu dipantau. Dan kemarin itu memang temperaturnya sangat panas di Palangkaraya sehingga titik apinya muncul kembali. Dan kalau ini tidak didinginkan titik apinya, ini bisa berubah menjadi api besar nanti. Itulah kenapa pentingnya patroli tetap harus jalan dan tim pemadam di sini, tim teman-teman dari Ranuelum yang tergabung dalam Youth Act Campaign dan juga bersama dengan rekan-rekan dari Tagana bergerak untuk patroli dan untuk melakukan pendinginan di daerah-daerah yang masih terdeteksi titik apinya. Karena apa? Komunitas adat mereka selalu ada di garis depan dari pertempuran untuk penyelamatan lingkungan. Ini yang harus semua orang sadar sebenarnya. Kita tidak bicara teori, kita tidak bicara konsep, kita bicara aksi. Gitu. Dan aksi ini kita selalu temukan ada di masyarakat adat, khususnya mereka yang masih hidup sehari-harinya dengan alam, dengan hutan, sungai, dan sebagainya. Faktanya masyarakat adat adalah yang pertama yang akan berusaha menghalangi api itu agar tidak menyebar membakar hutan. Karena kalau mereka membiarkan, sama saja mereka membiarkan rumah mereka terbakar. Kami tahu ini rumah kami harus jaga. Dan ini yang kami mau bangkitkan lagi spiritnya di dalam masyarakat untuk tidak menyerah gitu, untuk kembali ke ajaran leluhur, untuk kembali ke akar kami yang sebenarnya, siapa kami, yaitu pelindung hutan.
bayanaan geung sampai pitur. Jadi di sini ini disebut geung pitur. Geung pitur lah. Karena ada kayak lembah, 7 lembah dari sini sampai sana. Memang itu kan dari nenek moyang kita dulu. Nenek moyang kita dulu hutan, artinya sekeliling desa Talekui yang tidak dimanfaatkan untuk berladang itu harus dijaga. Dijaga terutama artinya untuk keperluan desa itu sendiri. Antara lain artinya untuk beramu, untuk membuat punduk di situ, artinya untuk membuat kandang ayam, kandang babi dan segala sesuatunya itu. Jadi dan juga artinya dipelihara itu soalnya di hutan wilayah desa Talekui ini yang tidak digarap untuk perkebunan atau untuk ladang itu mengandung banyak misteri juga di situ. Apa itu memang bejakah asli atau bagaimana dibilang orang ini yang bejakah? Nah antara lain artinya seperti segala obat-obatan di situ banyak yang orang-orang tua dulu mereka mengerti semua, tetapi yang baru-baru ini artinya banyak yang sudah mengerti tentang yang sudah tidak mengerti tentang obat-obatan. Sebetulnya semua artinya pohon-pohon, semua kayu-kayu yang tumbuh artinya itu ada manfaatnya semua sebetulnya. Mereka neru hingga kapan kari hingga kapan ini arti itu hari isar wetelo epat di menem pitu walu mereka itu ada naon yang inak ada naon yang bau mereka itu hari aku nampi manaun ada naon mulah kapusunan negei aku arti itu makai itu kapan mereka niru milah pemakai itu kapan isar wetelo epat di menem pitu walu hari manaun kapan nanyu seniang naon arti niru kapan inonirat nih mereka itu penggaduh alam pasar kapalu ina naon arti niru hingga kapan simpang kumatang naon hingga kapan rekenan niru ulu balo giang lalep dengan ari aku ibarat arti itu ada naon itu memang tidak ada yang tertulis itu tidak ada itu memang kalau adat istiadat itu ada tertulis ada tidak tertulis tetapi kalau untuk artinya kelestarian hutan artinya itu memang tidak ada tertulis di dalam kitab tidak ada tertulis. Nah cuma itu sudah diwanti-wanti artinya dari nenek moyang dulu artinya soal hutan itu perlu dijaga, hutan itu perlu dilestarikan. Soal di situ tempat kita hidup, dari situ tempat kita mencari nafkah kita. Nah, sebagian kecil arti ritual adat kita, arti yang diadakan oleh kita di sini di dalam hutan bahwa kami memang betul-betul bahwa hutan ini adalah rumah kami, bahwa hutan ini adalah dipelihara, dilindungi oleh masyarakat setempat. Artinya, seandainya kata ada yang mau mengambil kayu, mengambil apa itu masyarakat setempat dan juga untuk keperluan, untuk kepentingan, artinya seadanya, artinya kepentingan masyarakat, bukan untuk dijual, bukan untuk diperdagangkan, artinya dan ini artinya dipelihara oleh masyarakat setempat. Artinya jangan artinya orang luar artinya seenaknya masuk, seenaknya menebang kayu, seenaknya artinya memotong segala kayu. Akhirnya nanti semua artinya dari situ segala burung-burung, segala tupai, segala apa ini semua lari. Soalnya hutan semua dibabat. Selama pengalaman Om berladang, cara bakar ladangnya itu ada yang kayak gimana selama ini? Di dalam berladang itu, di masyarakat ini artinya mereka ini saling bantu-membantu. Artinya saling membantu-membantu, tapi yang dibakar itu cuma ladang yang untuk padi, untuk menanam padi itu. Artinya, makanya itu orang banyak ini sekampungan ini kalau ada satu membakar ladang di situ, artinya semua artinya masyarakat ini semua membantu ke situ supaya dia jangan terbakar. Hitungan ke hutan-hutan dikelilingi, semua dibersihkan. Nah itu. Terus yang jaga dibersihkan. Yang orang kampung ini jaga keliling begitu, gotong royong hitungan jaga keliling. Jadi nggak pernah dari dulu nenek moyang dulu itu nggak pernah yang terbakar itu. Waktu kita bakar itu paling lama 2,5 jam itu apinya itu asapnya nih paling lama artinya itu sudah padam semua sudah nggak ada asap sudah bisa jalan di tengah itu tengah ladang itu sudah. Artinya kemarin
2015 kemarin semua wilayah kami di Dusun Utara ini semua kebakaran. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Enggak ada lagi. Jadi masyarakat itu sadar. Apa artinya? Artinya seandai kata hutan-hutan kita artinya terbakar semua. Artinya semua hutan-hutan terbakar itu otomatis. Artinya segala akar yang kecil, kayu yang kecil semua mati. Paling-paling tinggal yang besar yang bisa hidup. Itu pun bisa mati semua. Nah itu, jadi masyarakat sadar, maksud itu apalagi hutan-hutan daerah kita di sini artinya sudah dilindungi oleh adat, artinya mereka sadar tidak boleh artinya membakar, artinya tidak boleh terbakar. Misal terbakar, seandainya kata ada orang yang membakar hutan itu ada dendanya, denda adatnya ada itu. Orang luar melihat hutan, mereka akan melihat nilai ekonomi. Bagi kami melihat hutan, kami melihat kehidupan. Melindungi hutan adalah tanggung jawab kami. Karena kita tinggal di sini, ya ini rumah kita yang harus jaga. Dari dulu itu di Telekuina cuma usahanya itu berladang. Berladang artinya nanam sayur. Artinya berladang nanam sayur. Dan ladang itu ladang berpindah-pindah. Soalnya begini. Soalnya sebegitu kita bikin ladang, artinya kita harus nanam harus ada tanaman di situ, tanaman artinya untuk kita berusaha di situ. Seperti karet di situ. Nah, jadi otomatis kita nanam. Nah, setelah itu tumbuh, jadi nggak bisa lagi ditanam padi di situ, otomatis kita pindah ke sana. Tetapi artinya kita pindah ke sana itu bukan artinya sembarangan tanah yang tempat kita berladang ini. Artinya kita pilih-pilih tanahnya. Jadi ada ciri-cirinya. Memang kalau di sini di Geong Pito di sini, artinya memang masyarakat Desa Teleku itu terus terang nggak berani menggarap ini. Maka itu dikeramatkan, termasuk dikeramatkan di sini. Artinya, nah itu di Geong Pito ini. Ini keliling sampai sana itu Geong Pito di sini. Kadang ada hal yang kita lihat secara sistem itu belum berubah. Belum berubah seperti sampai sekarang, masih yang dianjurkan masker bedah kan, bukan masker N95. Padahal masker bedah tidak cukup untuk menyaring partikel yang dihasilkan oleh kebakaran hutan. Itu cukup untuk polusi kendaraan aja. Untuk partikel kebakaran nggak bisa. Ya betul. Terus ini turunin dikit. Baru ini di hidungnya dipencet. Terus gitu. Ikuti hidung kita ya. Di atas dikit, di atas dikit. Jadi tahan. Ini nanti kalau naik motor juga, misalnya debu-debu itu kan pakai aja juga. Sama kabut asap sih tante yang ini. Iya tuh. Kalau itu terhirup, dia akan masuk dan bercampur dengan aliran darah kita. Kalau ke otak, numpuk ke otak, dia menyebabkan stroke, dia menumpuk ke jantung, dia menyebabkan serangan jantung, atau dia numpuk di paru-paru, dia akan menyebabkan kanker paru-paru. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit lain. Itu semua dampak dari PM2,5. Kenapa kami harus mengerti? Karena kami mengalami situasi yang mengharuskan kami untuk melindungi diri kami, bahkan ketika sistem dan aturan tidak melindungi kami. Jadi kalau bicara tentang kabut asap dan kebakaran hutan kan, kabut asap saya dari umur 4 tahun nih udah menghirup kabut asap. Dan memang paling parah di 2015 itu bukan hanya saya tapi hampir semua orang itu shock, tersentak. Karena kita mengalami situasi di mana memang kita tidak bisa bernapas sama sekali. Dan itu sangat menyeramkan, traumatik loh. Itu sangat traumatik. Kalian tahu nggak pentingnya kenapa kita harus menjaga hutan kita? Karena supaya jangan terbakar. Kalau terbakar kenapa? Bisa kabut asap. Bisa kabut asap. Terus apa lagi? Bisa menyebar. Bisa menyebar apinya. Kalau apinya menyebar, kira-kira pohon yang kebakar cuma 1, 2 atau banyak? Banyak. Kalau misalnya kita lihat pohon banyak terbakar, sedih atau senang? Sedih. Sedih dong.
Dan kemarin kan waktu kami 1 bulan yang lalu ke sini, kita sempat ke Bundar, kemudian bertemu dengan kawan-kawan yang juga mereka melakukan pemetaan partisipatif yang menunjukkan ada lokasi desa dan hutan adat desa dan luasan, dan itu yang mereka bawa ke pemerintah pusat untuk diakui. Nah kalau dulu itu memang orang tua dulu itu kalau batas desa itu batas alam. Berdasarkan patok alam. Batas alam. Iya. Batas alam antara lain sungai. Dulu Betul. itu. Berarti kita berharap semoga nanti bahkan sudah dengan ada patok-patok, kemudian pemetaan yang jelas juga, itu bisa benar-benar mendapatkan pengakuan secara resmi lah Iya. dari pemerintah, dan juga kemudian akan memudahkan bagi masyarakat untuk benar-benar melindungi hutannya. Iya betul. Kalau masyarakat Dayak hidup tanpa hutan, itu berarti identitas kita sudah hilang. Karena segala sesuatu yang kami miliki datangnya ya dari hutan. Saya tidak bisa membayangkan sih hal seperti itu. Dan ini yang berusaha kami jaga. Terlepas dari semua permasalahan dan konflik yang dialami, baik itu dengan korporasi maupun karena kebakaran hutan dan sebagainya, kerusakan lingkungan, saya tanya, apa yang menjadi harapan kalian? Satu jawaban mereka, sama semua. Apa yang masih tersisa sekarang, kami mau lindungi dan pertahankan. Jangan rusak lagi. Hutan dan alam Kalimantan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang kalau itu musnah, itu untuk mengembalikan itu kamu perlu puluhan ratusan tahun untuk itu. Cukup, gitu. Cukup. Kalau ada bagian yang sudah rusak, kita bisa restorasi, kita akan upayakan. Tapi yang ada sekarang, stop, berhenti. Karena masyarakat adat Dayak tanpa hutan itu tidak berarti apa-apa. Masyarakat adat, indigenous people, itu identik dengan teritori mereka. Tidak ada teritori, tidak ada indigenous people. Tidak ada lingkungan, tidak ada hutan, tidak ada wilayah adat, masyarakat adat tidak ada.